Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Santri Cyber, channel yang membuat cerita-cerita Islami dalam format cerita bergambar. Mudah-mudahan dari video-video yang kami buat, teman-teman semua bisa mendapatkan inspirasi, hidayah, ataupun sekedar pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kita kali ini akan membahas tentang 7 bekal agar tak tergelincir di jembatan Shirathol Mustaqim. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, ada baiknya teman-teman klik subscribe, like, dan komentar dulu video ini. Jangan lupa juga untuk men-share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Kehidupan di dunia berlangsung untuk sementara saja. Sedangkan hidup yang kekal akan terjadi ketika berada di akhirat kelak, tepatnya setelah hari kiamat. Di tempat inilah ada fase-fase yang harus dilalui. Salah satunya yaitu melewati jembatan Shirathol Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka dan ujungnya menuju surga dan digambarkan seperti satu helai rambut yang dibelah 7. Ada manusia yang bisa cepat melewatinya dan masuk ke dalam surga, akan tetapi ada pula yang lambat dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Semua itu tergantung pada amalan yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dan bekal untuk melewati fase menentukan ini. Lantas, bekal apa yang harus kita miliki agar mudah melewati jembatan ini? 1. Bertaubat. Bekal pertama yang harus dilakukan oleh manusia agar dimudahkan untuk melewati jembatan Shirathol Mustaqim adalah dengan bertaubat. Tentu saja, taubat yang dilaksanakan tersebut harus taubatan nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh, penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan taubatan nasuha ini akan membuat seorang mukmin memperoleh kesempurnaan sinar yang akan mengakibatkan dirinya sukses menyeberangi jembatan Shirathol Mustaqim yang mendebarkan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, 'Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surat At-Tahrim ayat 8. 2. Keterikatan dengan masjid. Bekal selanjutnya untuk mempermudah jalan melewati jembatan Shirathol Mustaqim adalah dengan melaksanakan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tersebut yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat menjadi ibadah yang dapat mencegah manusia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ketika melewati jembatan ini, kita harus menyeimbangkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Terlebih lagi, bagi seorang muslim tetap melangkahkan kaki di tengah kegelapan untuk menegakkan perintah Allah ini. Bahkan, mereka akan mendapatkan sinar yang prima di hari akhirat kelak untuk membantu mempermudah langkahnya melewati jembatan tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah berita gembira pada beberapa orang yang jalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan sinar yang prima pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 773. Lalu dalam kisah yang lain dijelaskan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali waktu jalan menuju masjid, beliau berdoa dengan doa berikut, "Ya Allah,
jadikanlah sinar di dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di samping atasku, di samping bawahku, di depanku, di belakangku, serta jadikanlah aku bersinar. Hadis riwayat Bukhari nomor 5841. 3. Menjaga kaum mukminin. Amalan selanjutnya yang ternyata juga menjadi salah satu bekal agar mempermudah langkah kaum muslim melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah dengan membuat perlindungan untuk sesama muslim dari kejahatan orang munafik. Perlindungan tersebut bisa dilakukan apabila saudara muslim kita terkena fitnah yang sama sekali tidak ia lakukan. Pembelaan dan penentangan terhadap tuduhan dari kaum munafik ini dapat menjadi salah satu cara melindungi diri dari siksaan neraka jahanam di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja membuat perlindungan seseorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat membuat perlindungan daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Siapa saja menuduh seorang muslim dengan maksud menginginkan mencemarkannya, jadi Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam sampai orang itu dibuat bersih dari dosa pengucapan buruknya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4239. Keempat, ikhlas bersedekah. Bekal selanjutnya adalah ikhlas dalam bersedekah. Dengan melakukan ini, selain akan mendapatkan pahala dari Allah, nantinya kita juga akan dimudahkan untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Oleh sebab itu, janganlah mengharap pujian dari sesama manusia ketika melakukan sedekah kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka dia diizinkan melewati as-sirat dengan memperoleh panduan." Kelima, memaafkan kesalahan seorang muslim. Manusia tentu tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, baik kepada Allah atau kepada sesama muslim lainnya. Namun ternyata, sebagai sesama muslim, kita harus saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebab dengan melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita pada saat melewati jembatan as-sirat di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di akhirat kelak." Memberikan maaf memang bukan perkara yang mudah, karena diperlukan keikhlasan yang sangat tinggi dan perlu dibarengi dengan kesabaran. Semakin ikhlas seseorang memaafkan kesalahan orang lain, maka akan semakin besar peluangnya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. 6. Meringankan beban orang lain. Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh kaum muslim dan menjadi bekal agar memudahkannya melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah dengan mengurangi beban orang lain dan menolong orang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sebagai sesama manusia, kita harus saling menolong satu sama lain. Saat kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan menolong kita saat berada di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, Allah bakal isi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya. Serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya bakal satu keperluan, lalu dia memenuhinya, maka Allah akan mengambil keputusan dua kakinya pada hari saat kaki-kaki akan terpreset dalam neraka." Hadis riwayat An-Nas.
Ketujuh, membantu kebutuhan orang lain. Tidak cukup hanya dengan mengurangi beban orang lain, ternyata untuk dapat mengokohkan kaki saat melewati jembatan ini, kita juga harus senantiasa membantu kebutuhan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas, disebutkan bahwa telah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya." Amalan yang paling dicintai Allah yang akan membuat kebahagiaan seseorang muslim yang lain adalah meringankan kesulitan orang lain, memenuhi sebagian utangnya, memberi makan seseorang yang sedang kelaparan, dan memberikan kemudahan bagi orang yang sedang membutuhkan. Itu lebih baik daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Barang siapa yang melapangkan diri untuk membantu orang lain, Allah akan mengisi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya, dan barang siapa yang berjalan dengan saudaranya akan suatu kebutuhan, maka dia bisa memenuhinya, maka Allah akan menetapkan 2 kakinya pada hari ketika kaki-kaki akan terpeleset ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab.